Sutri seorang nanti dibawakan oleh Bapak ini, namanya siapa, tapi Bapak ini terkenal. Besar suaranya, tinggi orangnya, kakinya panjang. Pendek, beda. Baik ya. Selanjutnya yang paling kanan itu nanti yang akan memimpin kita untuk memimpin kita dalam sesi ini. Nah, di sampingnya ada pendamping yang sangat cantik cerita dan luar biasa ramah. Siapa dia? Nanti kita dengarkan perkenalan beliau. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan kepada Pak Sutri. Salve. Saya akan memoderasi Pak Wahyudi dan Bu Justina, dan Pak Pran akan menjadi operatornya. Sebelum kita memulai sesi ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami memulai sesi kedua ini dengan penuh sukacita. Semoga materi yang diberikan oleh Pak Wahyudi dan Bu Justina menjadi modal dasar bagi kami, para seksi kerasulan keluarga dan juga para DPP serta aktivis keluarga, untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan mampu menjadi orang tua yang penuh sukacita dan memberikan kegembiraan bagi anak-anak serta orang-orang yang kami kasihi. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, pastor, suster, frater yang terkasih, hari ini kita berbahagia karena kita akan memulai sesi kedua. Kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak sapa. Jadi marilah kita mengenal kedua orang yang berada di depan kita ini, Pak Sutri, Mikael, dan Justina. Dan sebelum itu beliau sudah sampaikan harus dibaca profil saya, Pak Yakobus katanya. Iya, saya akan baca Pak ya, supaya kenal. Nah, beliau ini sangat berpengalaman dalam bidang bimbingan dan penyuluhan khusus untuk TNI dan Polri. Baik, sebelum ditampilkan saya akan membaca nama lengkap beliau dan gelar beliau: AKBP Purnawirawan Mikael Wahyudi SH MH MSOS. Sekarang beliau ini profesinya advokat. Nah, jadi begitu juga dengan istrinya, advokat. Tempat dan tanggal lahir Jangkang Benua, 26 Januari 1963. Pendidikan S1 Hukum, alumni Fakultas Hukum UPB Pontianak. Kemudian S2 Hukum, alumni PMH Fakultas Hukum Untan Angkatan 5 Pontianak. Kemudian S2 Ilmu Sosial dan Politik Visipol Untan Pontianak. Selanjutnya pendidikan Polri, secaba Milsuk Angkatan 3 tahun 1984, 1985 di Dudiklat SPN Pontianak. Pendidikan Bintara Propos 1994 sampai 1995 di Pusdikmin Polri Bandung. Pendidikan Perwira Secapa Polri 1999-2000 di Sukabumi, Bandung. Pendidikan Perwira Reserse tahun 2003 di Pusdik Reserse Mega Mendung, Bogor. Pendidikan Lanjutan Reserse Penyidik Lingkungan Hidup tahun 2004 di Pusdik Reserse Mega Mendung, Bogor. Dikbang Pes Komisaris Hukum tahun 2013 di Sespimma, Jakarta. Kemudian TOT Pengendalian Massa Dalmas tahun 2005 di Pusdik Gasum Polri Porong, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian TOT Polmas tahun 2003, TOT International Organization Migration IOM tahun 2004. Kemudian pensiun dari Polri tahun 2021. Pengalaman jabatan Kapolsek Samalantan. Maka kemarin ada orang dari Samalantan, kalau tidak kenal beliau ini agak aneh ya. Kemudian Kapolsek 17 Singkawang Selatan, Kapolsek Bengkayang Kota, Kapolsek Sungai Raya, Sungai Duri, Kasat Samapta Polres Bengkayang, Pok Advokat Subbit Bankum Bikum Polda Kalbar,
Kasubdit Bankum Bitkum Polda Kalbar, Kasubdit Sumlunkum Bitkum Polda Kalbar, anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah MKNW Kalimantan Barat pada Kanwil Hukum dan HAM Kalbar dari tahun 2016 sampai 2022. Setelah pensiun beralih profesi menjadi advokat pengacara di Pradi. Organisasi lain Bendahara DAD Kecamatan Pontianak Barat tahun 2012-2016, Pengurus DAD Kota Pontianak tahun 2016-2024, Pengurus DAD Biro Pertahanan Keamanan Masyarakat Adat DAD Provinsi Kalbar tahun 2022 sampai sekarang, Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Jangkang Kota Pontianak tahun 2006 sekarang, Pengurus DPP Paroki BMJ Ketua Bidang 3 tahun 2019 sampai 2023. Luar biasa, kita beri aplaus kepada Pak Mikael Wahyudi. Selanjutnya profil istri atau Ibu I Yustina SHMH, tempat tanggal lahir Sepanga, Kecamatan Air Besar Serimbu. Nah, ya, yang dari Serimbu ya, 17 Agustus 1967, pekerjaan advokat atau pengacara Pradi, pendidikan S1 Hukum alumni Fakultas Hukum UPB Pontianak, S2 Hukum alumni PMH Fakultas Hukum Untan Angkatan 6 Pontianak, profesi advokat atau pengacara Pradi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Belum muncul ya? Kalau begitu saya akan membaca, ya Pak, profil anak ya. Nah, ya. Waktu dan tempat saya silakan kepada Pak Wahyudi dan Bu Yustina bergantian untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan beliau. Baik, terima kasih Pak Moderator Ayat Kebutuhan Jenis. Samping kami Pak Frans, tadi sudah diperkenalkan, mungkin ingin tahu dari yang bersangkutan ya. Tadi nama kami AKBP Purnawirawan Mikael Wahyudi SHM Hansos lengkapnya. Ini mantan cewek saya sudah memperkenalkan, siapa namanya? Terima kasih atas waktunya. Nama saya Yustina saja, tidak perlu banyak panjang. Asal saya dari Serimbu, bekerja di Jakarta, sudah di ada sama Pak Jakobus. Terima kasih atas waktunya. Baik, sekarang kebiasaan saya itu, mohon maaf, tidak pandai dulu. Profil anak. Kalau masih materi, saya karena basic saya 16 tahun di bidang Polda Kalbar, jadi mendidik anggota polisi Kalbar itu paling 16 tahun. Saya dari pisnya wajahnya dengan polisi pasangan suami istri. Kalau ada keluarga polisi yang bermasalah, saya sudah pengalaman untuk mengatasinya. Dan saya kumpulkan Pak Kapolda dan untuk saya selama selesai semua. Ya, gitu. Jadi maka saya memang selalu begitu. Baik, tidak terlalu cukup panjang lebar kita perkenalan sudah. Sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Romo Barces, kami akan mengalir dari itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Setuju? Setuju. Tentunya materi itu karena ini loka karya, seharusnya ini Bapak Ibu di atau saudara-saudari mungkin dari tua saya atau teman-teman saya supaya dengan saya ini adalah sebagai bekal Bapak Ibu teman-teman nanti memberikan pendalaman, memberikan berita, memberikan pelatihan atau apa sajalah di wilayah provinsinya. Makanya Bapak Ibu sekarang sebagai TOT sebenarnya training of trainer pelatihan di sini, tapi adalah untuk melatih di tempatnya. Bukan hanya diterima di sini saja, tapi ditransfer ke semua umat kita yang ada di wilayahnya. Ya, sehingga diharapkan mencatat. Kalau tidak mencatat nanti ambil payung. Ya, itu pesan. Saya di sini jauh-jauh dengan biaya di biaya provinsi kalau tidak punya bekal. Ya, ya. Baik, karena kita berbicara masalah keluarga Katolik, saya merasa tidak baik kalau saya tidak menampilkan keluarga saya. Saya tidak bisa menyembunyikan. Tentu begitu juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin suster yang hadir di sini tidak bisa menyembunyikan. Tadi malam Pastor Parces sudah tidak bisa menyembunyikan siapa keluarga yang kami. Kita tahu bagaimana karya sudah dibayangkan dari malam.
Maka kalau kita berbicara keluarga, nggak mungkin saya sendiri, nggak mungkin hanya saya dan istri saya. Pasti punya anak dan cucu. Sehingga di sini menampilkan profil keluarga kita juga adalah sebagai sesuai dan selanjutnya topik tema daripada TOT kita, karya kita yang disenangkan pada hari ini. Ya, maka mohon maaf jika profil itu bukan saya lakukan untuk membanggakan, tidak, tetapi tidak etis kalau saya menampilkan profil keluarga orang lain. Ya, tidak etis saya menampilkan profil yang dari bule-bule luar Indonesia, tidak mungkin. Tentu saya akan tampilkan keluarga kami sendiri. Mudah-mudahan tampilan keluarga itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi untuk kita membuat energi anak cucu kita yang kita didik dalam situasi menghadapi ya globalisasi teknologi yang sekarang kita hadapi. Ya, baik. Kami punya anak 5. Banyak atau tidak? Banyak. Berapa banyak? Sedikit. Kalau Pastor Helen bilang 57. Ayo. Satu jadi pastor, satu jadi suster, Satu jadi bruder. Bruder. Ada bapak mama sebagainya. Jadi kalau saya 5 ini dibanding oleh yang disarankan oleh Pastor Helen kurang. Dulu saya ikan istri saya aturan nama di Polri itu berkata 2 anak cukup. Tidak. Jadi kami ini teman-teman 2 anak cukup. Saya telah tahun 89 dan istri saya. Gaji tahu enggak? Berapa gaji saya? 125.000 rupiah tahun itu. Beras saya dapat 18 kilo, istri dapat 1 kilo, 28 kilo. Itu yang dijual untuk nambah gaji. Ya, kalau memang situasi seperti itu pada saat itu bisa saya teruskan makan aja cukup. Dia akan bisa. Ya, tapi kami dengan anak 2 yang cukup. Setelah anak masuk TK, SD, bingung kita memang wajah sana. Misi ini, amin kita anak sekolah kita sepi di rumah. Dulu KB supir, KB pil, KB apa? Ada macam 3 KB. Kadang-kadang membuat dia gemuk sebagainya apa? Udah kita sepakat pada KB. Anak ini 2. Ini saya harus pemerintahan saya juga mereka. Setuju? Oke, setuju kita KB. KB lagi anak ketiga. Ke-4 belajar saja sampai ke 5. Ke-6 tidak 6 tapi konsultasi dengan dokter dokter Brasilia. Ya, dokter spesialis. Ya, Brasilia. Ya, pada dokter Terbani. Ya, kami selalu di sana. Kalau kemudian perkataan besok kami. Dokter, apa Pak? Ini kami mau anak ke-6 anak kalian apa Pak? Udah cukup lah. Ini saya kasihan ibu kesehatan. Ya kesehatan stop lah. Ya. Pada saat itulah kita stop cukup anak 5. Ya Pastor Helen ya. Jadi tidak setuju. 5 anak cukup. Siapa dia? Kita lihat profil anak saya yang pertama. Ya, anak saya pertama namanya Dr. Andreas Sudarmani. Dia alumni Krida, ya. Dia TK suster, SD suster, SMP suster di sini. Semuanya di semua terus. Dia masuk kedokteran tanpa sepengetahuan saya tes sendiri dari sekolahan terus. Pak, saya lulus kedokteran. Hah? Pak, kejut saya. Gimana kedokteran itu? Dengan keadaan uang yang hanya tabungan dari asuransinya dan simpanan kami hanya ada 40 juta. Uang masuk 150 juta tahun 2004 ya. Uang masuk 150 juta. Ya, belum lagi uang jaket jas sebagainya uang kos. Pusing kepala tapi dia berdekat, Pak. Saya membuka jalan adik-adik. Itu saya membuka itu aja. Apa maksudnya? Itulah suara Tuhan. Baik, maju kamu. Tidak boleh mundur itu pilihan. Saya jual tanah saya di Palima. Tapi jalan. Ya. Saya menjualnya dalam keadaan kepepet.
Gudang ke Jakarta. Sudah lihat baik ke Jakarta. Tapi anak saya sudah cepat sampai ke Jakarta. Akhirnya PT Lamboy namanya Sunana dari Landa keberkenalan saya. PT Lamboy 5 tahun developer. Udahlah bang, kasih saya harganya. Berapa kau beli? Udahlah 150 juta. Murah kali aku bilang 150 juta. Nego nggak bisa. Ada dia tahu saya penting. Akhirnya udahlah. Bapak dipanjang 40 juta. Saya ambillah di Nusa Indah 3. 40 juta saya antar anak saya ke sana. Sampai ke Ukir dah bikin pernyataan dengan belum sundas. Cukup 40 juta dan kalau 40 juta bersekurang 50 juta. Kembali belum selesai dibayar. Pulang ke sini baru berbayar baru kita lunaskan. Itu kondisi awal anak saya yang pertama. Dia ke Ukir dah. Dia belum mau balik ke Kalbar. Tapi dia juga koasnya di Jakarta, interest juga di Koja, Jakarta Utara. Sehingga dia bekerja di rumah sakit daerah Pemprov DKI di rumah sakit. Sekarang dia sudah mengambil residen atau spesialis anestesiologi dan terapi intensif pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Indonesia. Daripada Indonesia, dia kali tes psikologi, tapi mental di akhir wawancara itu bahaya. Kemampuan bersaing dengan orang luar, tapi wawancara dulu. Apa wawancara? Saya kasih. Bapak mau kerja apa? Bapak saya polisi. Pangkatnya apa? Anak saya bagaimana? AKBP dididikan komisaris besar polisi. Kombes. Namanya anaknya tidak ada apa kasih nama. Kombes. Panitia itu cari di Google. Ya nama siapa? Jabatannya apa? Jabatan saya Kasubit Bankum. Anak saya sebut Kabitkum. Kabitkum itu kombes ya. Saya Google mungkin tidak muncul di Google. Google di situ. Selalu di tingkat wawancara. Anak sedang udah nanya, kita main ini saja. Apa Pak? Kasihlah dukungan yang ada. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Dengan doa saja. Kalau mau kasih berapa Pak? Ya 350 juta bisa kan? Mana Pak? Untuk spesialis untuk jajan cukup. Kasih juga biaya untuk jajan cukup. Dengan doa saja Pak. Berdoa. Akhirnya 3 kali terbentak. Kan tidak boleh lagi 3 kali. Di situ dia harus cari yang lain. Akhirnya sesungguhnya akan Kalimantan itu di sana. Sekali lolos karena nilai yang tertinggi. Dengan dia adu kualitas. Ini anak saya pertama, ya. Ini sekarang anak kedua. Bapak anak kedua, cewek Agustina Ektrisanti. Selisih 1 bulan, 1 tahun saya ambil kata kedua anak cukup. Ini pendidikan SD, TK Suster, SD Suster, SMP Suster berjalan. Terus S4 terus. Sama juga ini tes pertambangan tanpa pengetahuan saya dari sekolah kelas 3. Dia menjadi tes CPN lulus satu-satunya teknik pertambangan. Sulit teknik pertambangan itu. Malah oleh pengujinya, kamu itu teknik kimia sejak tidak. Kamu nampak sesuatu kimia tidak. Saya teknik pertambangan. Teknik pertambangan lulus dia datang dari BMG. S4 terus. Dia tak tahu kamu itu S4. Agustina, kamu ada ikut panggilan? Lupa ya? Ada. Kamu ada panggilan ini, panggilan ke sekolah. Lulus. Cerita dengan saya berapa bang masuk? Ya, karena saya di polisi masih abri, diberi daftar gaji, masih ada potongan uang di tasnya. Ya, masuknya lumayan, tentu saja. Karena kalau pertambangan itu anak-anak asing yang agak mahal. Masuk dan dia ke pertambangan tanpa sepengetahuan saya, hanya passionnya dia, keinginan masuk ke pertambangan. Cewek dan uang dan sekian mahasiswa hanya mereka 18 teknik pertambangan. Akhirnya saya bayar di BNI, uang juga tidak cukup. Menunggu waktunya sampai pada hari penutup. Hari penutup itu di UPN, saya naik pesawat pagi-pagi dengan anak saya. Sampai saya menutup Universitas Pembangunan Nasional itu UPN. Pagi saya bilang dengan apa namanya cari hotel dan dekat dengan UPN. Dan sudah, ayo kita pergi juga. Bapak, apa kata? Sudah tutup Pak, pulang tutup. Jam berapa sekarang?
jam 2 pagi tutup BNI. Ini musibah ini saya kan. Ini bukti sebanyak di BNI Pontianak. Masih kurang 1.800.000 masih ingat. Mau digagalkan anak saya. Begitu saya sibuk sana sibuk bos dari sini, tidak datang juga. Nggak ada di sana. Bu, anak saya mana? Ini. Akhirnya dia buka plek, hampir diganti orang lain. Tapi atas nama Tuhan, anak saya bayar BNI sana masih buka. Terima. Puji Tuhan. Ada ibu seorang profesor ya yang bilang, Pak saja Pak. Apa tembak itu? Kalau kita tembak, ini kan tembak. Apa tembak kan? Apa maksudnya? Ya tembak saja ini karena pertembakan begitulah. Tapi dengan doa, dengan kualitas anak berhasil. Sekarang dia bekerja di perusahaan asing yang utama ke Freeport. Jalan nak dan apa Pak? Baru bertembak orang di situ. Dimakan polisi negara Pak. Enggak boleh. Gaji 22 juta saja. Enggak usah. Kamu Pontianak saja. Pasti ada pekerjaan. Tapi saya tahu Pak, saya enggak perlu kamu naik pesawat sudah berapa orang bertembak ke sana. Karena Freeport tertembak masih jauh ke sana. Gila enggak? Kamu perempuan enggak usah. Ya, dapat bekerja di perusahaan perkembangan asing Cina yang pusatnya di Cina. Yang sebenarnya kan kerja Jakarta, tapi dia berkata di sini. Di kantor sini yang membawa turunkan yang kata di sana. turun Nah, kedua ini anak saya sudah seperti itu. yang ketiga Ya, ya anak satu ini anak ketiga. Yang saya katakan dengan itu. Ya, anak ketiga SD TK sudah. Pastor Pacis bilang kan sekolah terus ini kan. Anak ini dari satu itu kan TK suster, SD suster. Karena dia juara di SD, suster, juara 2, juara 3, ya. Waktu itu ada SMP yang ketiga bilingual, tidak payah, yang pakai bahasa Inggris, ya. Anak kami kan punya TK di bahasa Inggris. Masuk ke SMP tidak ada nama, ya ini suster seperti kakak, ini anak abangnya. Udah kami sana saja. Kan Pak Ketua dari kota itu membebaskan biaya. Masuknya sudah dipaksa saya senang mungkin. Tapi masuk di mana lah? Imunitas spiritual sudah diberikan. Karena dia basic bahasa Inggris, dia pernah dimarah oleh gurunya, ngajak mati ketika pakai bahasa Inggris. Salah ada yang suka ketawa kalau gurunya salah. Kamu ngapa ketawa? Dan kita sama suka Pak Ketua guru. Aku pada ketawa, dia ngajak bahasa Inggris salah katanya. Ngajak mati ketika. Dia kan ngerti bahasa Inggris. Ya, saya dimarahi dulu. Siapa guru? Nanti disebut banyak juga. Pasti mungkin ada yang sebidana. Ya, tidak bisa. Karena saya ketawa dengan bilang salah. Nah itulah kualitas. Tamat SMP 3, dia juga dijuarai di sana. Masuklah dia ke SMA Negeri 1, dia bangsa. Di sana, ledakan kong katanya. Mendapat apa anak aku? Anak bapak sudah anak masuk ke SMA Negeri 1. Anak saya mau masuk ke SMA Petrus. Saya bilang jangan nak, bilang nggak asal Petrus malah pendidikan udah kamu sini. Setelah di sana dia masuklah kategori yang undangan ke perguruan tinggi SMA 1. Ya, ranking 15. Tapi nilainya tinggi. Sekali pulang ke sekolah Pak, kepala sekolah saya minta rapor ke Bapak. Nah, saya bilang Bapak, enggak, persoalan minta. Kenapa? Saya katakan tinggi nilai saya. Apa yang tinggi? Kalau tinggi, artinya udah Bapak harus ke sekolah. Jangan pandang Bapak itu lain. Kenapa? Aku bilang, apa kesana? Akhirnya mungkin kita cari, nggak usah Pak kasih sama dia. Pada sekolah, ini Bapak itu yang tahu, pernah tahu atau tidak? Diubah oleh sekolah nilainya, yang 9 dan 8, sehingga hilang nomor dia dari SNBTN, seleksi nasional dan undangan. Ya, itulah peristiwa yang betul-betul membedakan antara negeri dengan Katolik swasta. Sakit hati, janji juga kan. Kalau saya mungkin tinju mungkin pas kali kan. Ya, itu contoh. Apa Anda sudah dapat menang Pak? Taman SMA saya kirimkan saja ke Jogja. Saya tinggal di Newport. Saya kirim Pak kapan ke sana? 5 hari lagi lah. Mau ada uang.
saya angkat ke dokter, dia meninggal di luar. Lulus di ujian kedokteran. Temannya yang juara 1 di Olimpiade salah 1 namanya Ajam, nggak lulus, tak terima ujian karena lulus heboh dia salah 1. Wih, Margaret tak lulus kedokteran ujian. Itu suaranya ini seperti Margareta, Pak. Margareta Serena Valeria. Ya, itu anak saya masuk ke dokteran ujian ini, cerita dulu supaya tahu, supaya jadi testimoni ini bisa juga apa nanti testimoni bapak kepada anak-anak keluarga kita. Lulus kedokteran, karena lulus kawan si Ajam tadi kena lulus. Upah baca di dari sana, ujungnya ngasih tanya dengan anak saya, "Kak, di mana kamu bimbingan?" Bimbing kepada anak saya ngomong dengan saya, "Pak, saya Ajam kena tempat bimbingan saya. Kenapa kasih tahu kawan kamu bimbingan di mana?" "Tidak apalah Pak, saya jangan kasih tahu ke bilang." "Tidak apalah." Akhirnya bimbingan di situ si Ajam masuk ke tempat yang tidak baru di bawah saya. Saya sama-sama dokter mereka. Sekarang anak keempat. Dengan anak saya dokter di rumah sakit Keramat 128 Jakarta. Kita tahu dia dokternya di situ, tapi dia peneliti, tim peneliti bertulis di rumah sakit Ciptomangunkusumo, rumah sakit nasional yang di situ akan masuknya. Tim peneliti penyakit dan vaksin anak di situ adalah mereka 28 orang. Satu-satunya Kristen yang tahu kejadian. Dia bisa menyanyi anak dan sebagainya. Abang bilang, "Tah, kamu suka masuk ke kanan UI? Tidak apalah makanya, itu kanan UI itu. Saya dia mampu kualitas pendidikan." Ya, nanti kita ini dia. Ini nomor 4. Nomor 4 juga TK, suster, SD suster, SMP Petrus, SK Petrus. Elizabeth Rana Sista Yunita. Kenapa COVID? Dia ikut kedokteran di Maranatha, lulus 1 tahun. Tapi karena dia tidak lulus pertama di UGM, kuliah di Maranatha. Setahun di Maranatha, "Pak, bolehkah saya ikut tes UGM lagi?" "Maka kamu sudah setahun ini masuk Maranatha 362 juta uang saya waktu itu. Ya, 1 mobil Innova baru. Ya, untuk dia masuk. Tapi setahun kemudian tes UGM lulus. Pindah lagi. Angus uangnya. 1 sen tidak kembali sampai saya hubungannya nabi-nabi ke Maranatha. Ini simbolnya sekolah-sekolah Kristen. Tidak ada nilai kasih di sini. Saya minta balik ke 5.000 saja. Tidak bisa. Saya minta ke 105 juta. "Pak, sudah gaji, sudah tahun kuliah, Angus sudah tidak ada lagi." "Loh, saya bayar uang sini sekarang." 1 sen tidak apa. Tidak apa-apa. Kita mulai. Kamu mau tulis ujian. Ujian. Di sana sudah menjadi kesan yang terbaik. Sekarang sudah koas ya, sudah menjadi koas di rumah sakit Sarjito Jakarta, di Jogja. Ini kedokteran juga dari UGM. Ya. Anak kelima. Lanjut. Anak kelima. Mobil anak yang kelima. Nah, banyak anak kan? Ini anak kelima kan? Anaknya sama juga. TK suster, SD suster, SMP Petrus, SMA Petrus. Luar biasa. Dia tidak mau kuliah kemana, mau ke Jawa. Ya, SPTB, kurang sedikit nilainya. Jadi dia mau main SPTB dari akhirnya, udahlah, abang bilang, "Ngapain kamu cari ke Jawa ke Jakarta saja?" So abangnya, "Coba kamu masuk ke Taruman Negara." Pertama dia bayar di Binus, Mas Binus. Binus saya sudah bayar 14 juta. Sisa 32 juta lagi. "Bapak kasih bapak." Ya, bapak ini sudah pensiun, nggak ada uang. Ya, akhirnya itu abangnya ke Jakarta. Masuk di Universitas Taruman Teknik Informatika. Uang 18 juta kali di Binus ditinggalkan. Kawannya banyak di Binus. Ya, yang ini begitu masuk di Binus semester 3 dia menjadi asisten dosen. Kursi di bidang praktek. Ya, dia memegang 16 kelas, bayangkan. Asisten dosen tak mampu dia. Dia ngomong, "Saya 58 saja." "Masa tak mampu?" Akhirnya dia represi temannya. Ya, 8 represi temannya, asisten dosen. Si angkatan dia dari Sifat Petrus, kata tangannya, "Kamu dah benar kuliah." Sekarang dia bekerja di perusahaan bidang keuangan cashless di Jakarta. Ya, karena sertifikasi
IT dia sudah internasional dan Kanada. Dia ikut lomba. Nah ini berkualitas, maksud saya standar seperti ini. Mohon Bapak Ibu anak-anak pacu seperti ini. Ya, dia kemarin memberikan kuliah umum, ya, di praktisi, ya, praktisi sebagai dosen praktisi di Universitas Tarumanegara. Sekarang dia mempersiapkan diri, mudah-mudahan tahun depan dia mengambil